Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai topik ataupun tema, dan utamanya kali ini kita akan membahas tentang dunia pemasaran, yang mana lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang target pasar, di mana target pasar ini merupakan sekelompok orang yang telah diidentifikasikan sebagai pelanggan potensial yang paling mungkin untuk suatu produk karena karakteristik mereka yang sama, seperti kesamaan dalam hal usia, kemudian juga kesamaan dalam hal gaya hidup maupun pendapatan. Nah, di dalam suatu hal yang disebut dengan kelompok konsumen, maka ada beberapa segmen yang mana segmen utama di dalam kelompok konsumen ini terbagi menjadi 4 segmen utama, yaitu segmen yang mendasarkan kepada aspek demografis, itu yang pertama, di mana dalam aspek demografis ini merupakan suatu karakteristik utama yang menentukan target pasar kita. Calon konsumen itu dapat diidentifikasikan dengan mengacu kepada kelompok umur, kemudian juga kepada tingkat pendidikan tertentu, kemudian juga ada tingkat pendapatan, kemudian ada pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini adalah segmen utama konsumen ditinjau dari aspek demografis. Kemudian yang kedua, konsumen bila kita tinjau dari aspek perilakunya. Kalau tadi yang pertama berdasarkan kepada aspek demografis, yang kedua pada aspek perilaku. Yang mana untuk aspek perilaku ini merupakan segmen yang mengandalkan pada penelitian terhadap keputusan pelanggan saat ini. Produk-produk baru itu dapat diluncurkan oleh suatu produsen ataupun perusahaan dengan mengacu pada penelitian terhadap daya tarik atas produk sebelumnya yang telah dibuktikan keandalan maupun kualitasnya. Ini adalah aspek ditinjau dari sudut perilaku. Kemudian segmen berikutnya, konsumen dapat kita tinjau berdasarkan dengan aspek geografis, yang mana pada segmen dari unsur geografis ini sangat-sangat relevan pada masa-masa global seperti ini, di mana pemasar itu sangat krusial sekali untuk memperhitungkan tentang preferensi regional. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu dalam aspek psikografis, yang mana pada segmen ini atau aspek psikografis ini
itu melebihi dari dasar-dasar demografis tadi untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan gaya hidup, nilai-nilai, sikap, dan minat. Itulah beberapa segmen utama yang ada pada sekelompok konsumen. Sekali lagi, bisa kita tinjau dari aspek demografis, dari aspek perilaku, aspek geografis maupun aspek psikografis. Nah, di dalam target pasar itu tentu kita harus menentukannya terlebih dahulu sebelum betul-betul kita meluncurkan produk yang akan kita tawarkan ke pasar. Nah, dengan adanya penentuan target pasar ini, maka ada beberapa tujuan yang hendak kita capai, yaitu yang pertama, yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan strategi bisnis kita atau perusahaan kita, di mana strategi bisnis ini merupakan suatu basis yang amat penting dalam aspek target pasar. Apa target pentingnya itu? Yaitu tentang strategi pemasaran, kemudian strategi penjualan, kemudian pengembangan produknya, maupun data-data tentang calon konsumen. Ini adalah tujuan yang pertama, mengoptimalkan strategi bisnis. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu dalam rangka memudahkan proses distribusi produk. Kita tahu bahwa distribusi produk tentu akan lebih terencana dengan baik jika suatu perusahaan telah menentukan segmentasi pasar mereka, terutama segmen-segmen yang akan dibidik untuk menawarkan atau menjual berbagai produk dari perusahaan. Ini yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu untuk membuat kampanye ataupun aktivitas promosi yang lebih personalized. Dengan disampaikannya berbagai pesan yang relevan, baik itu dari sisi esensi pesan, kemudian juga dari aspek cara menyampaikan pesan, kemudian juga tentang channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan, sampai pada tentang siapa yang menyampaikan pesan-pesan perusahaan tersebut, yang mana kesemuanya itu perusahaan akan dapat memahami target pasarnya untuk mewujudkan personalized campaign. Ini adalah tujuan-tujuan dari dilakukannya penentuan target pasar. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menentukan target pasar ini. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan manajemen dan lebih utama lagi untuk kalangan manajemen bidang pemasaran,
agar target pasar itu dapat ditentukan dengan tepat. Yang pertama, yaitu kita ataupun perusahaan pada tataran pertama harus mengumpulkan data-data yang sifatnya valid. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya saja, karena saat ini dunia digital sudah semakin masif, maka yang dapat dijadikan sumber untuk pengolahan data adalah followers dari media sosial. Bisa juga kita bisa mengambil berbagai sumber ataupun informasi dari e-commerce ataupun pengunjung blog dari perusahaan kita. Mereka-mereka inilah semuanya merupakan orang-orang yang dengan sendirinya mau berinteraksi dengan brand perusahaan kita, dan mereka juga telah memiliki ketertarikan yang lebih besar pada brand kita atau perusahaan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam menentukan target pasar, kita juga harus melakukan riset utamanya tentang kompetitor kita. Dengan kita melakukan suatu riset khususnya kepada atau bersangkutan dengan kompetitor kita, maka perusahaan akan dapat menemukan beberapa hal penting. Hal-hal penting tersebut diantaranya adalah yang pertama, tentang apakah kompetitor kita itu menargetkan kelompok orang yang sama dengan perusahaan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana cara mereka atau kompetitor kita itu menerapkan strategi bisnis yang utamanya adalah tentang brand positioningnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang apakah ada segmentasi pasar yang dimana kompetitor itu mentargetkan juga, tetapi perusahaan kita itu justru belum memikirkannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan manakala kita melakukan riset untuk utamanya kompetitor kita. Hal-hal tersebut tadi itu dapat kita jadikan data tambahan untuk memutuskan apakah perusahaan kita akan memiliki ataupun memilih opsi-opsi tertentu, yaitu apakah akan memperluas, apakah akan mempersempit, atau akan mengubah target pasar kita. Itu adalah tataran atau tahapan melakukan riset kompetitor. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus mengidentifikasikan kelebihan-kelebihan produk kita. Kita pasti sadar, konsumen saat ini sudah sedemikian cerdasnya. Mereka sudah tidak lagi berpikiran hanya pada masalah harga, tetapi
hal-hal lain juga sudah menjadi titik perhatian mereka. Misalnya saja, kualitas produk yang baik, rantai distribusi yang lancar, ketersediaan produk yang baik, dan sebagainya. Itu tahapan ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga harus membuat target market statement, yang mana dokumen ini atau target tentang market statement ini penting sekali untuk dibuat dengan tujuan agar brand dari perusahaan kita itu dapat menerapkan strategi brand positioning yang lebih tepat. Inilah beberapa cara ataupun langkah yang bisa dilakukan ketika kita akan menentukan target pasar. Selanjutnya ada pertanyaan penting selanjutnya, yaitu setelah kita menentukan target pasar, apalagi yang harus dilakukan oleh perusahaan atau kita sebagai pelaku usaha. Setelah kita bisa menentukan target pasar, maka seyuk-ianya kita melanjutkannya ke langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak berhenti hanya sampai pada tataran menentukan target pasar. Langkah berikutnya telah menunggu, yaitu yang pertama, kita harus bisa memaksimalkan strategi pemasaran maupun strategi penjualan kita. Dalam langkah ini ada beberapa hal lagi yang harus menjadi titik perhatian kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang siapa kompetitor bisnis dari perusahaan kita. Ini penting. Kemudian yang kedua, apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita itu telah mampu untuk menjawab kebutuhan dari pasar ataupun utamanya konsumen kita. Dan yang ketiga, yaitu apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita itu telah memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Nah, itu semua adalah langkah-langkah yang masih dalam tataran memaksimalkan strategi pemasaran dan juga strategi penjualan. Kemudian yang kedua, setelah kita memaksimalkan berbagai strategi pemasaran dan penjualan tadi, kita juga harus mengoptimalkan penggunaan media sosial. Di dalam media sosial itu, saat ini sudah terdapat cukup banyak fitur yang memang itu bisa dimanfaatkan oleh kalangan pemasar khususnya. Biasanya dalam bentuk social media ads. Itu harus kita maksimalkan pemanfaatnya, yang mana ini mungkin dapat meningkatkan perhatian dari target pasar kita yang telah kita tentukan sebelumnya. Dalam fitur-fitur tersebut terdapat beberapa kolom yang dapat diisi tentang berbagai informasi secara cukup detail tentang target pasar yang telah kita pilih. Misalnya saja informasi tentang usia, tentang wilayah, tentang jenis kelamin, dan juga tentang interestnya. Itu adalah yang kedua.
Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga harus menganalisis atas hasil dari strategi kita. Target pasar itu dapat berubah seiring dengan perubahan waktu itu sendiri. Oleh karenanya, perusahaan atau kita juga harus menganalisis atas hasil semua kampanye kita ataupun promosi kita secara rutin, dalam rangka kita dapat terus memantau, melihat kebutuhan dari konsumen kita. Dan saat ini media sosial itu juga banyak menyediakan analytic tools yang bisa digunakan untuk diolah datanya, terutama untuk melihat hasil strategi yang telah kita terapkan dalam penjualan maupun pemasaran perusahaan produk-produk kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu target pasar. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.